Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan membahas di mana usulan dari Purnawirawan TNI. Mereka meminta Mas Gibran diganti atau dicopot saja dari jabatannya sebagai wakil presiden. Dan tentu saja Mas Gibran mendapatkan pembelaan dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy ini menjelaskan atau memberikan penjelasannya sangat luar biasa, sangat mantap dan mempermalukan para kaum pembenci Mas Gibran. Dan video selanjutnya di mana ada pengacara senior, beliau menilai desakan dari Purnawirawan TNI ini bertentangan dengan undang-undang. Nah, bagaimana videonya? Kita nonton sama-sama berikut ini. Saya menyimak apa yang dikemukakan oleh Letnan Jenderal Marinir Purnawirawan Soeharto. Itu mantan komandan Korps Marinir. Dia bilang gini, saya ini lulusan AAL 1969. Saya masuk AAL dari tahun 1965. Di mana kira-kira Jokowi itu waktu itu baru 4 tahun, kelahiran 61. Terus tahu-tahu saya harus hormat sama anaknya yang nggak punya prestasi apa-apa. Bagaimana saya mau ngangkat hormat sama wapres seperti itu? Itu kata Letnan Jenderal Marinir Soeharto. Oh, Jadi yang benar aja dong wakil presiden kita kayak gitu. Yang benar aja. Gitu loh. Kalau saya hormat pada Presiden Prabowo, ya track recordnya ya wajar gitu loh. Panjang perjalanannya, melalui lika-liku, berapa kali gagal segala. Ada proses yang panjang. Ini proses apa? 2 tahun jadi wali kota, itu juga aneh menjadi wali kota. Terus aneh bin ajaib lagi menjadi wakil presiden. Terus saya harus hormat. Ntar dulu katanya. Jangan suka merendahkan orang lain. Jangan suka meremehkan kemampuan orang lain. Jangan melihat orang dari tampilannya, hanya karena pendiam, jarang banyak bicara, kemudian dianggap tidak punya kemampuan untuk berbicara. Debat hari kemarin memberikan gambaran dan memberikan kekecewaan. Siapa yang kecewa? Yang kecewa adalah yang sudah berangan-angan bahwa debat itu akan menjadi sarana pembantaian yang luar biasa terhadap Mas Gibran oleh cawapres paslon lain. Ternyata yang terjadi sebaliknya. Para buaya dibikin tidak berkutik oleh orang yang dianggap cicak. Dari situ kita punya hikmah. Indonesia itu kulturnya kultur kearifan. Indonesia itu kulturnya adalah kultur tawadu. Kalau bahasa istilah santri. Artinya bahwa orang selalu merendah dalam segala hal. Karena selalu merendah, maka orang yang merendah dan sering direndahkan bukan berarti dia adalah rendahan. Tetapi bisa jadi dia punya kemampuan yang lebih. Terima kasih ya buat Mas Gibran yang sudah membuat kami menjadi bangga bahwa Mas Gibran bukanlah cupu, tapi ternyata suhu yang mampu memperlihatkan diri, kemampuan dalam berdebat berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Bahkan ada satu paslon yang tidak mengerti istilah yang Mas Gibran sampaikan. Semoga ini menjadi pembelajaran penting. Hargailah orang lain, hormatilah orang lain, jangan suka merendahkan orang lain. Karena kalau dari cerita kehidupan, pemilik domba bisa membunuh pencuri yang membawa golok hanya dengan gunting. Itulah kehidupan. Jangan suka meremehkan. Belum tentu perampok itu menguasai segalanya. Kalau dilawan, ternyata dia mati terkapar. Ini cerita kehidupan yang dialami dalam kehidupan kita keseharian. Sehat selalu Mas Gibran, tetap sukses, dan buat Pak Prabowo, teruslah bersemangat
memperlihatkan keikhlasan dalam hidup. Karena pada akhirnya keikhlasan akan memetik hasil dari perjalanan hidup yang dilakukan. Adanya satu desakan untuk wakil presiden kita Gibran untuk mundur, itu adalah hal yang tidak pas, tidak elok, dan itu jelas ada diduga melanggar undang-undang itu sendiri. Karena kita paham di Indonesia itu ada satu sistem hukum di mana sistem hukum ketatanegaraan Indonesia harus berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Dan di dalam undang-undang tersebut diatur juga bagaimana mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden, dan juga di situ jelas karena ada aturan yang memang melekat dan mengatur, maka itu adalah semacam kepastian adanya suatu prinsip due process of law, seperti khususnya bisa kita lihat ataupun kita baca di pasal 7B Undang-Undang Dasar 45. Dan di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu pemberhentian presiden apalagi wakil presiden itu harus terbukti adanya satu pelanggaran hukum berat dan juga adanya pengkhianatan terhadap negara, adanya korupsi, penyuapan dan tindak pidana lainnya yang memang itu dimungkinkan presiden atau wakil presiden dimaksudkan atau dipaksa mundur. Deretan para jenderal purnawirawan yang punya ide kontroversial untuk melakukan pencopotan terhadap Gibran dari jabatan sebagai wakil presiden, nampaknya mereka merapat pada calon presiden yang gagal, yaitu Anies Baswedan. Nampaknya memang makin terlihat ada kepentingan politik yang dimainkan oleh para purnawirawan ini bersama dengan Anies Baswedan, yang menurut mereka Anies adalah figur yang cocok untuk menggantikan Gibran sebagai wakil presiden, dan karena itu seputar kepentingan yang dimiliki oleh para purnawirawan bersama dengan Anies ini sangat penting untuk kita jadikan bahan diskusi untuk menimbang apakah memang pilihan merapat pada Anies itu benar, dan apakah juga Anies punya kans besar untuk maju sebagai calon presiden pada 2029 mendatang. Saya menolak Gibran. Saya tak ingin Gibran jadi wakil presiden. Itu hak abang, hak keluarga orang abang. Kalau keluarga abang tidak menginginkan si Gibran dan tidak suka si Gibran menjadi wapres, itu hak keluarga abang, ya. Tapi fakta dan kenyataannya Gibran sudah jadi wapres kita selama 5 tahun ini, bang. Tak akan bisa tergantikan, walaupun banyak para kecebong-kecebong yang sibuk pengen mengganti si Gibran jadi wapres, tak akan bisa berhasil mereka melengsarkan si Gibran sampai akhir jabatan dia, bang, ya. Wah, yakin banget itu para iblis-iblis yang otak kotor yang pengen melengsarkan si Gibran, namun tidak akan pernah berhasil otak kotor mereka, ya bang, ya. Tapi kenyataan, bang, rakyat banyak yang memilih si Gibran menjadi wapres, ya bang, ya. Fakta, gara-gara si Gibran lah Pak Prabowo menang jadi capres, ya bang, ya. Tidak bisa dipungkiri kenyataannya, rakyat banyak loh makanya menang telak Pak Prabowo sama si Gibran menjadi capres dan wapres, ya bang, ya. Pak yakin seandainya nanti 2029 si Gibran mencalonkan jadi capres, atau tuh pasangannya Pak Prabowo juga lagi balik, masih menang lagi dia, ataupun nanti Gibran pasangan dengan si AHY, Pak yakin menang mereka. Pokoknya kalau ada si Gibran pasti menang.
karena seluruh rakyat Indonesia masih mencintai dan menghormati dan mengagumi, menggemari keluarga Pak Jokowi ya. Itulah kehebatan Pak Jokowi, walaupun dihujat tapi dia selalu adem ayem, tidak mau membalas dengan satu persatu, tapi Tuhan yang membalas mereka ya kan Bang ya. Wassalam Bang.